Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Welcome to my channel Bincang Edukasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Halo sobat edukasi, selamat datang di Bincang Podcast, tempat kita ngobrol santai seputar dunia pendidikan, inspirasi belajar dan cerita dari para pejuang ilmu. Aku Hanizula Salmabida bakal nemenin kalian pada podcast kali ini dengan topik pembahasan seputar metodologi studi Islam yang tentunya bakal menarik banget buat dibahas. Kali ini tamu kita ada dua ya, yang kece, keren, dan badai ini. Ada yang tahu? Kalau nggak tahu kita langsung aja panggil tamu kita ya, Indri dan Cindy. Halo. Oke. Halo, gimana nih kabarnya kalian setelah lama jumpa nggak ketemu? Alhamdulillah baik sekali. Terus gimana sama Terus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, tetap sehat dan ceria ya. Karena saya moderator dan pembawa acara, jadi harus tetap ceria. Harus keep smile. Gimana nih tugas-tugas? Iya nih, baru semester 1 tugasnya sudah banyak banget. Bener banget, apalagi udah bayangin cutting kita semester 4-5 yang kita lihat di TikTok kayak pusing banget nggak bisa. Iya, sudah terbayang-bayang ya guys ya. Pusing banget tuh jadi mereka. Oh iya, sebelum kita lanjut ngobrol nih, Iya. kita bisa perkenalan lebih dalam biar yang lihat itu bisa mengenal lebih dalam tentang kalian itu bagaimana ya. Oh, perlu perkenalan kah ini? Perlu Mbak, iya. Langsung saja. Kamu dulu ya, jangan tersenam ke sini. Oke, aku dulu ya. Ikan hiu lompat di tali. Aku ulangin nih. Ikan hiu lompat tali. Cakep. Tiba-tiba kepengen bakmi. Cakep. Kenalin, nama aku Siti Rizky Mulyani dari Prodi TBI. Cakep. Lanjut, Mbak Indri boleh perkenalannya? Oke, gantian aku ya yang perkenalan Iya. ini. Pergi ke warung mau beli roti. Cakep. Warungnya tutup. Bercanda. Pergi ke warung mau beli roti. Cakep. Waktu dimakan enak sekali. Kenalin, nama aku Indri, Prodi TBI kayak Cindy. Halo Indri. Halo, sama dulu guys. Kalian berarti ini seprodi ya? Iya dong, sekos sekolah kita. Cindy sih ngikut aku terus jadi ya. Oh, emang kalian itu saat ya? Bisa jadi. Duduknya bisa sama teman-teman. Iya nih. Iya, makanya. By the way nih, sesuai sama topik yang bakal kita bahas kali ini, yaitu tentang mempelajari materi dari mata kuliah metodologi studi Islam. Kira-kira matkul studi Islam metodologi itu favorit kalian nggak? Favorit nggak ya? Favorit nggak ya, Sip? Kalian ini kompak atau enggak? Walaupun udah sekos, tetap kompak atau enggak? Favorit banget Favorit. dong pastinya. Apalagi Matkul favorit dosennya kita. kita Pak Lukman. Siap, Pak Lukman. Kalau gitu, bisa nih kita tanya-tanya terkait materi metodologi studi Islam biar teman-teman juga bisa tahu tentang metodologi studi Islam. Boleh banget dong. Yes, kita tentunya. berbagi ilmu Kita di sini berbagi ilmu bareng-bareng. di sini. Share-share lah. Bisa-bisa aja. Langsung aja ya, aku nanti bakal ngajuin pertanyaan, nanti dijawab aja ya. Baik. Jadi dalam metodologi studi Islam itu fungsi agama bagi manusia itu apa sih? Sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dong tentunya. Nah, sedangkan kalau agama sebagai pedoman hidup, bagaimana kadang orang bilang begitu tapi enggak semua benar-benar paham maknanya. Jadi gini, kalau kita bilang agama itu pedoman hidup, maksudnya itu agama kayak kompas bagi kita. Agama itu ada aturan
aturannya. Jadi ngarahin kita biar nggak salah jalan, biar kita itu tahu mana yang baik dan juga mana yang buruk. Nah, jadi kalau kita ibadah itu nggak cuma sholat, terus baca Al-Quran, terus zikir, terus udah gitu. No, nggak sama sekali ya guys. Jadi sebagai pedoman itu maksudnya itu mencakup nilai-nilai moral, etika, dan cara kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Tentang gimana menghadapi masalah, sampai gimana caranya bersyukur dan sabar. Nah, itu sih kurang lebihnya. Berarti mencakup semua kehidupannya manusia ya. Iya, cara berperilaku itu gak cuma ibadah doang. Sedangkan apa yang menjadi dimensi utama dalam agama Islam yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia? Tentunya ada 4 dimensi, yaitu akidah atau keyakinan, terus ibadah, akhlak atau moral kita. Yang terakhir itu adalah muamalah atau bisa disebut interaksi sosial. Nah, keempat dimensi ini itu saling melengkapi, menyimbangi atau hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia, seperti itu. Gitu. Kalau metode ilmu dalam Islam itu apa saja? Kalau metodenya itu ada 3. Yang pertama itu ada Bayani, Burhani, sama Irfani. Nah, kalau Bayani ini sendiri itu tentang wahyu. Kalau Burhani itu akal atau logika, sedangkan Irfani itu tentang pengalaman batin, gitu Kak. Berarti ada 3 ya. Apa tadi? Bayani, Burhani, Dan sama Irfani. Oke. Bukan Irfan teman kita kelas ya. Bukan Pak Burhan yang di sana juga nih. Oke, lanjut ya. Kalau secara detailnya apa sih Kak maksud dari pengertian Islam sebagai ilmu pengetahuan berdasarkan metode tadi Bayani, Burhani, dan Irfani? Jadi perlu diingat ya, kalau metode Bayani itu berbentuk teks wahyu, sedangkan Burhani itu akal atau logika, dan Irfani itu pengalaman atau batin. Jadi ketiga metode ini sama-sama membentuk kerangka pemahaman itu yang holistik dalam Islam, di mana ilmu bisa dipahami dari teks atau akal, tapi juga pengalaman batin, seperti itu. Oke, lagi ya Kak. Gimana sih cara metode Bayani, Burhani, dan Irfani ini bisa membentuk cara kita agar bisa memahami ilmu dalam Islam? Jadi gini, perlu kita ingat kalau metode Bayani itu tadi kan kayak wahyu, teks wahyu ya. Burhani itu akal logika. Iya. Terus Irfani itu tadi pengalaman batin. Iya, Nah, dari ketiga metode ini hal itu sama-sama membentuk kerangka pemahaman ilmu yang holistik dalam Islam. Gimana ilmu bisa dipahami dari teks atau akal, bisa juga pengalaman batin. Saling berhubungan gitulah ya. Berhubungan ya. Kalau sumber ajaran Islam itu ada apa saja? Sumber utama yang paling penting adalah Al-Quran dan Sunnah. Sumber sekunder yang seperti ijma, dan qiyas seperti itu sumber ajaran di Islam. Berarti perbedaannya sama sumber utama sama sekunder itu gimana? Kalau utama itu yang menjadi kewajiban, kalau sekunder itu seperti sunnah-sunnahnya. Kalau boleh tahu nih Kak, ijtihad, ijma, dan qiyas itu bedanya apa sih? Jadi gini, kalau kita ibaratkan ya, tadi kan disebutkan Al-Quran itu kan yang paling kayak wajib gitu. Al-Quran itu ada hadisnya, dan hadis itu kayak sumber utama hukum dalam Islam. Nah, sedangkan ijtihad, ijma, sama qiyas itu kayak alat bantu ulama untuk ngembangin dan nyesuaiin hukum Islam dalam keadaan zaman atau sesuai dengan perkembangan zamannya gitu. Jadi ijtihad itu sungguh untuk mencari jawaban dari masalah baru yang belum ada dari langsungnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, kalau ijma artinya kesepakatan para ulama yang terhadap suatu hukum syariat setelah Rasulullah itu wafat. Nah, yang terakhir itu qiyas. Nah, qiyas ini unik guys. Kalau karena dia pakai logika perbandingan. Jadi kalau ada hal baru kayak yang belum dijelasin dalam hukumnya atau dalam Al-Quran gitu, ulama nyari hal lama yang mirip dan sudah jelas hukumnya lalu disamakan karena ada sebab yang sama.
Nih, sepertinya kita berbincangnya sudah panjang ya. Pemateri kita, tamu kita juga sepertinya sudah haus. Boleh diminum dulu? Boleh. Oke, terima kasih. Ini sponsor nggak sih kak? Kalau nggak dibilangin, lupa maaf. Iya kak, gitu ya. Iya. Karena kan materi kita ya lumayan banyak ya. Jadi kasih banget perhatiannya. Mungkin kalau pesan-pesan bisa di belakang. Siap kak. Tapi ini biasanya gimana sih? Kita nggak tahu tiba-tiba langsung disuruh ke sini. Ini di mana ya? Mas kalian belum tahu ya? Kalau ini tuh pusat pengembangan bisnis. Jadi di sini tuh banyak orang jualan. Jadi ya untuk Kayak mahasiswa kalau istirahat apa ya? iya. Matkul Kalau selanjutnya jeda ya. bisa jajan-jajan di sini. Boleh. Kebetulan kan kita maba kak, jadi kita belum tahu. Belum paham. Baru pertama kali di sini nih. Kalian maba itu gimana rasanya jadi maba? Gimana ya? Seneng tapi shock dikit sih. Tapi shock tugasnya terlalu banyak. Apalagi UTS. Kita aja udah dibanting sama makalah-makalah, ternyata UTS lebih sabar lah. Ini aja masih UTS ya, apalagi kalau udah Betul banget. ATS. Apalagi kalau kita udah UAS nih. Iya, UAS. Oh my god, bentar lagi kita UAS. Nggak ada 2 bulan. Apa ini bulan apa? Oktober. Iya. September. Jedanya cuma sebulan. November, Desember. Desember pertengahan udah. Mungkin Desember pertengahan ya. Jadi kita harus benar-benar memahami nih, kayak salah satunya metodologi. Kita harus benar-benar paham ini Islam. Makanya kita di sini ngupas bareng-bareng ya kak. Pas bareng-bareng bersama mereka, para ahlinya. Ngupas yang kece ini juga guys. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Udah enggak. Udah nggak usir. Iya enggak usah. Makasih banget. Iya, makasih Oke. banyak. Pertanyaannya lanjut. Oke, karena jeda buat istirahat udah selesai, kita bolehlah dilanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Menurut kalian, menurut Mbak Indri atau Mbak Cindy, apa sih hubungan Al-Quran dan Sunnah itu dalam ajaran agama Islam? Izin jawab ya Mbak Indri ya, dan host kita. Jadi gini, ada 2 hal tersebut merupakan sumber-sumber ajaran agama Islam, yang dimana kalau Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup manusia. Nah, sedangkan Sunnah itu segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang menjadi penjelasan dan pelengkap bagi ajaran Islam. Dua-duanya ini sama-sama menjadi landasan hukum, pedoman umat Islam, dan ketika seseorang bisa memahami, bisa mengamalkan sumber ini, seseorang bisa menjalankan agama Islam dengan benar sebagai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Berarti hubungan dan Al-Quran dan Sunnah itu ibarat 2 sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan ya? Iya. Berarti mereka saling terikat. Iya. Al-Quran memberi petunjuk secara umum, Sunnah menjadi penjelas cara menjalankannya, dan karena itu umat Islam harus berpegang pada keduanya agar pemahaman dan pengalaman agama itu menjadi benar, utuh, dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Gitu. Berarti harus menjalankan Al-Quran dan Sunnah itu seimbang. Beriringan. Beriringan. Jadi kayak apa ya? Sholat 5 waktu tapi juga Menjalankan sholat sunnah, tahajud, seperti itu. Sedekah. Iya. Betul banget. Oke, lanjut ya. Definisi ijtihad itu apa sih? Definisi ijtihad tuh kayak upaya yang dilakukan oleh ulama yang kompeten dengan menggunakan nalarnya untuk menemukan hukum atau problematika baru tanpa meninggalkan nilai yang ada di sumber utama hukum Islam. Berarti itu usaha ulama menggunakan nalarnya untuk menemukan hukum-hukum baru yang sehabis dipertanyakan gitu ya. Iya, benar sekali. Hukumnya. Berarti hal tersebut diperlukan semacam usaha juga ya, Kak? Bukan sekedar asal mikir, tapi benar-benar pakai ilmu, dalil dan
pemahaman yang benar. Iya, betul banget. Harus bersungguh-sungguh. Karena itu digunakan buat mencari hukum itu tadi ya. Hukum Islam dari masalah yang belum ada penjelasan langsung di Al-Qur'an dan hadis. Terus mengapa sih Kak ijtihad itu penting? Ya, karena ijtihad membantu menetapkan hukum baru sesuai perkembangan zaman. Seperti itu. Jadi bisa diulang tadi kayak ulama mencari hukum baru menggunakan usaha, akal pikiran. Iya. Jadi nggak sembarang ya guys, karena Ada dasar-dasarnya. karena itu membantu menetapkan hukum baru sesuai perkembangan zaman dari zaman ke zaman. Lalu bagaimana perbedaan karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah, syariah, dan muamalah? Jadi ini yang pertama itu ibadah. Nah, ibadah itu hubungan manusia dengan Allah yang mana aturannya itu tetap, Kak. Oke. Nah, sedangkan syariah itu sendiri adalah hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, dan yang ketiga itu ada muamalah. Muamalah ini hubungan manusia dengan sesama biar menyesuaikan zaman ya. Hampir mirip kayak yang kita bahas sebelumnya, yang bagian muamalahnya ini. Hubungan manusia dengan sesama. Iya, setuju. Kalau karakteristik ajaran Islam itu apa sih? Karakteristik ajaran Islam ya. Jadi karakteristik ajaran Islam itu suatu karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedoman pada kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Oke. Kalau gitu aku yang tanya lagi nih. Ya boleh. Hubungan fikih sama tasawuf itu apa? Kalau fikih itu mengatur ibadah lahiriah gitu. Kalau tasawuf itu membina hati dan Iya. keduanya itu saling melengkapi gitu. Singkatnya begitu, Kak. Gitu ya. Nggak kerasa nih pembahasan kita udah cukup padat, berisi dan berbobot ya. Tapi sangat membuka wawasan. Iya, semoga teman-teman bisa lebih paham bahwa metode studi Islam itu bukan sekedar teori, tapi alat penting untuk mengenal Islam secara utuh dan ilmiah. Ya, betul banget. Maka itulah penting belajar metodologi studi Islam bareng teman-teman. Kayak contohnya gini, kita belajar bareng tentang metodologi. Kan lebih asik, lebih seru gitu. Asik, lebih seru. Betul banget. Ngomong-ngomong, terima kasih ya atas wawasannya, atas materinya seputar metodologi studi Islam. Ya, Terima kasih banget udah menghadirkan banyak banyak wawasan yang bikin saya sangat tersentuh dan terkesan ini. Iya, terima kasih juga Kak Alma udah ngundang kita buat ngobrol bareng di sini. Iya, sama-sama. Mungkin yang kita sampaikan masih banyak kurangnya nih ya Kak, karena kita juga baru semester 1, baru beberapa pertemuan, tapi ya setidaknya kita bisa berbagi ilmu sedikit-sedikit lah, yang penting Iya. bermanfaat gitu. Betul sekali. iya. Tentunya jangan menyerah hanya karena lelah, istirahatlah lalu lanjutkan perjuangan. Idih, kata-kata dari mana ini Kak? Kok tumben dapat kata-kata keren gitu? Dari mana ya? Habis ini mau berjuang kemana Kak? Kita terus mengejar IPK supaya mendapatkan IPK bagus, supaya kita Penasaran bisa banget nih, langsung UTS kita melanjutkan nilainya semester berapa? 2. Kan kita baru Penasaran TS nih. sekali nih, penasaran sekali. Bener, Belum keluar soalnya. belum keluar. Iya. So, habis ini kan kalian juga berjuang untuk melawan panas pulang ke rumah masing-masing, ya kan? Iya, kangen sekali nih dengan rumah. Nggak bisa pulang ini Kak, mau SKL ibadah nunggu Oh, jadwal. SKL ibadah ya Kak ya? Iya. Semangat ya, semoga SKL ibadah Mbak Indri, Mbak Cindy dimudahkan. oleh Allah Amin, Ta'ala. amin, amin, amin. Aku sebentar, Amin. maaf menyela ya. Iya, Aku apa-apa. mau kasih kata-kata juga nih kayak Mbak Cindy tadi. Oh, Kan kita boleh. juga habis Boleh. UTS terus sekarang dihadapkan mau SKL. Iya, kita kasih tempat dulu nih, ya, oke? Jadi gini, Apa tuh Mbak Indri? jika salah perbaiki,
Jika Asik. gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai. Semangat buat SKL. Kata-kata Reni bagus sekali ya. Nggak cuma dapat wawasan tapi dapat kata-kata manis dari Mbak Indri sama Mbak Cindy. Kalau dari Mbak Alma ada nggak kata-kata buat kita juga? Kata-kata dong. Apa ya Mbak ya? Kata-kata hari ini dong. Iya, kata-kata hari ini. Singkat saja ya. Apa nih? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jangan lupa belajar le sambil shopping le. Emang anak SMA maaf ke bawah ya. Anak apa ya, mahasiswa uangnya banyak ya kak? Kok shopping kok kayak itu kayak shopping terus sih? Karena menurut studi nih kak ya. Iya gimana? Yang lewat-lewat di IG tuh. Iya. Karena kalau kita nggak punya barang baru selama sebulan tuh wanita bisa stres ya. Oh, tapi kalau stresnya nggak punya uang gimana nih kak? Kalau udah stres Air pengen bulan jajan tapi ini. nggak ada uang. Harus ngatur uang lagi. Kalau ada uang ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada uang gimana no? Wah, minta sama cowok. Gantian kita tanya ya kak. Kita jadi hostnya gini loh. Kalau uangnya habis mungkin donaturnya kurang ngasih banyak gitu kak. Aduh, kalau temen saya nggak ada cowok gimana nih? Oh nggak usah ngecek kamu. Apaan itu ngece? Teh mbak teh. Tapi BTW ini kita dapat tugas UAS gampang loh dari Pak Lukman. Tugas UTS. Apalagi nanti kita dapat tugas UAS dari Pak Lukman. Iya ya. Gampang sekali pastinya. Terima kasih banyak buat Pak Lukman ya. Terima kasih Pak Lukman. Tugasnya sangat mudah sekali. Iya. Apalagi kita dapat 30 menit nih. Iya. Apalagi kita ini juga agak awkward ya dan cringe Iya. abis karena kita baru pertama kali ya. Jadi mohon pengertiannya. Oke. BTW kita ngomong terus tadi katanya mau selesai mbak. Capek mbak ini udah capek. Iya. Oke, langsung saja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga hari-hari teman menyenangkan dan terinspirasi dengan kita. Jangan lupa selalu tersenyum dan jangan lupa untuk makan, menjaga kesehatan karena cuaca akhir-akhir ini sering nggak kondusif ya. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Anizula Samabida dan Saya Indri Stiani. Saya Cindy Rizky Mulyani. Kami bertiga pamit undur diri. See you teman-teman. Sampai jumpa di bincang edukasi. sampai jumpa di bincang edukasi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. A few minutes later.
Langsung saja. Thank you.